Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ini. Kali ini kita juga masih membahas tentang soal-soal untuk persiapan tes P3K di tahun 2023 ini. Selamat menyimak dan jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan notifikasi lonceng, dan juga komentar-komentarnya untuk membangun channel ini. Mari sama-sama kita bahas satu persatu soal-soal ujian tes P3K di tahun 2023 ini. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Berikut ini tim seleksi jabatan fungsional kecuali A. Tim penilai angkat kredit. B. Tim penguji karya tulis ilmiah. C. Tim asesmen kompetensi teknis. D. Tim kendali mutu dan kendali biaya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah D. Tim kendali mutu dan kendali biaya. Soal nomor 2. Hubungan kerja berakhir jika habis masa waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, termasuk dalam jenis pemutusan hubungan kerja. A. Tidak bersyarat. B. Demi hukum. C. Demi pengadilan. D. Berdasarkan kontrak. Maka untuk pertanyaan soal nomor 2, jawaban yang tepatnya adalah B. Demi hukum. Soal nomor 3. Sebutkan dasar-dasar manajemen. A. Adanya kerjasama, tujuan bersama, hubungan formal, atau sekelompok orang. B. Adanya kerjasama, tujuan bersama, dan resiko. C. Adanya kerjasama, tujuan bersama, dan produksi. D. Adanya kerjasama, tujuan bersama, dan mutu. Dan untuk jawaban yang tepat di soal nomor 3 ini yaitu A. Adanya kerjasama, tujuan bersama, hubungan formal, dan juga sekelompok orang. Demikian jawaban atau soal dari nomor 3 tersebut. Kita lanjut kepada soal yang nomor 4. Namun sebelum kita melanjutkan dalam pembahasan soal yang berikutnya, kami mengucapkan terima kasih karena sudah berkunjung di channel ini. Dan bagi yang baru berkunjung, kami silahkan untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, dan juga komen. Dan bagi apabila info ini bermanfaat, kami silahkan untuk berbagi dengan teman-temannya agar info ini bisa dinikmati oleh kawan-kawan yang lain seperjuangan. Untuk itu kami masih mengharapkan bantuannya, kiranya mendukung untuk kemajuan channel ini sehingga kami terus bersemangat untuk berbagi info seputar P3K. Baiklah, kita kembali bahas soal-soal ujian ini di soal yang berikutnya. Soal nomor 4. Pada hakikatnya, deskripsi jabatan merupakan titik-titik.
A. Tugas manajer personalia. B. Suatu statement yang teratur dari berbagai tugas dan kewajiban suatu jabatan tertentu. C. Catatan tertulis harus dilaksanakan untuk suatu jabatan. D. Proses sosialisasi tugas pada jabatan tersebut. Dan untuk jawaban dalam soal nomor 4 ini adalah B, yaitu suatu statement yang teratur dari berbagai tugas dan kewajiban suatu jabatan tertentu. Soal nomor 5. Pernyataan yang paling tepat tentang kriteria jabatan fungsional kecuali A. Mempunyai metodologi, teknis analisis, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu. B. Tidak dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan. C. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri. D. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah B. Tidak dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan. Soal nomor 6. Penilaian kinerja yang mengharuskan karyawan dan atasannya menetapkan tujuan berorganisasi serta melaksanakannya disebut pendekatan titik-titik. A. Manajemen by objectives. B. Manajemen by subjectives. C. Behavioral observation skills atau BOS. D. Pirate comparison. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah B. Manajemen by subjectives. Soal yang nomor 7. Yang dimaksud pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pengadilan adalah pemutusan hubungan kerja yang diputuskan oleh titik-titik. A. Hakim pengadilan negeri. B. Hakim pengadilan tata usaha. C. Lembaga bipartit. D. Hakim pengadilan hubungan industrial. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah D. Hakim pengadilan hubungan industrial. Soal nomor 8. Pendidikan berikut merupakan persyaratan umum jabatan fungsional kecuali titik-titik. A. Pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. B. Hasil kinerja minimal 2 tahun terakhir berkinerja sangat baik atau KSB. C. Telah mengikuti diklat penjenjangan sesuai dengan ketentuan. D. Hasil kinerja minimal 3 tahun terakhir berkinerja baik atau KB. Dan untuk jawaban yang nomor 8 ini
jawaban yang tepatnya adalah B. Hasil kinerja minimal 2 tahun terakhir berkinerja sangat baik. Soal nomor 9. Peran manajer sumber daya manusia pada awal perkembangan manajemen sumber daya manusia pada umumnya bersifat A. Lintas departemen, B. Jamak, C. Lintas fungsi, D. Tunggal. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah D. Tunggal. Soal nomor 10. Manakah di bawah ini yang merupakan pengertian dari seleksi? A. Proses penerimaan karyawan sebagai bagian dari tenaga kerja sesuai dengan jabatan yang mereka mau. B. Proses pencarian karyawan untuk menyeleksi calon tenaga kerja yang dianggap memenuhi kriteria sesuai dengan karakter pekerjaan yang dilamar. C. Proses berlangsungnya ujian untuk menerima kenaikan pangkat sesuai dengan pendidikan yang dimiliki. D. Proses wawancara untuk mengetahui terjadinya sebuah kejadian. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini ialah B. Proses pencarian karyawan untuk menyeleksi calon tenaga kerja yang dianggap memenuhi kriteria yang sesuai dengan karakter pekerjaan yang dilamar. Soal nomor 11. Berapakah nilai minimal asesmen kompetensi teknis yang disyaratkan dari model kompetensi teknis jabatan fungsional yang dituju? A. 70%, B. 80%, C. 90%, atau D. 100%. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah B. 80%. Soal nomor 12. Tes yang termasuk dalam tes psikologis adalah A. Tes kecerdasan, tes kepribadian, dan tes minat. B. Tes kecerdasan, tes kepribadian, dan tes ketampanan. C. Tes kecerdasan, tes ketampanan, dan tes minat. D. Tes ketampanan, tes kepribadian, dan tes minat. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 ini adalah A. Tes kecerdasan, tes kepribadian, dan tes minat. Soal nomor 13. Tindakan PNS di luar jam kerja yang melanggar ketentuan, kewajiban, dan larangan dikategorikan sebagai A. Tanggung jawab pribadi, B. Bukan pelanggaran disiplin pegawai negeri, C. Pelanggaran disiplin pegawai negeri, D. Pelanggaran etika dan moral. Maka jawaban yang tepat dari pertanyaan soal nomor 13 ini adalah C. Pelanggaran disiplin pegawai negeri. Soal nomor 14. Sebutkan fungsi manajemen sumber daya manusia. A. Pengusaha mekanis, B. Peternalis mekanis,
C. Sistem sosial perencanaan. D. Perencanaan pengorganisasian. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 ini adalah B. Paternalis mekanis. Soal nomor 15. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dibangun perusahaan terutama untuk A. Memenuhi persyaratan waktu mengajukan izin perusahaan. B. Memenuhi tuntutan lembaga buruh internasional. C. Mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. D. Memenuhi himbauan pemerintah. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 ini adalah C. Mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Soal nomor 16. Di bawah ini yang bukan langkah-langkah dalam proses seleksi ialah A. Penerimaan pendahuluan. B. Promosi. C. Tes penerimaan. D. Wawancara. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 ini adalah B. Promosi. Soal nomor 17. Berikut ini ketentuan mutasi jabatan fungsional kecuali A. Mutasi mempertimbangkan kebutuhan organisasi sesuai dengan perhitungan ABK. B. Mutasi dapat dilaksanakan bagi pegawai yang berasal dari internal maupun eksternal unit kerja yang menaungi jabatan fungsi yang dituju. Atau C. Mutasi dapat dilaksanakan tanpa persetujuan direksi. D. Dilaksanakan melalui mekanisme seleksi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 ini adalah C. Mutasi dapat dilaksanakan tanpa persetujuan direksi. Soal nomor 18. Pada hakikatnya, proses analisis jabatan dilakukan untuk A. Memberikan peluang perkembangan karir. B. Memahami apa tanggung jawab setiap jabatan dan kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. C. Membuat job deskripsi. D. Mencari pegawai yang akan dipromosikan naik jabatan. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 ini adalah B. Memahami apa tanggung jawab setiap jabatan dan kontribusi hasil jabatan tersebut terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Soal nomor 19. Memadukan pengetahuan konseptual dan teoritis dalam proses pendidikan jangka panjang secara umum adalah pemahaman dari definisi A. Pelatihan. B. Pengembangan. C. Analisis kebutuhan. D. Analisis tugas. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal di nomor 19 ini
adalah B. Pengembangan. Soal nomor 20. Nama lain dari empirical validation adalah A. Criterion validation, B. Construct validation, C. Contents validation, atau D. Condom validation. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 ini adalah A. Criterion validation. Soal nomor 21. Berikut merupakan alur penyusunan program BPP kecuali A. Proses penyusunan program BPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. B. Desa atau kelompok tani menyampaikan PRA. C. Data yang terkumpul diolah di BIPP. D. Hasil olahan disampaikan ke kabupaten. Dan untuk jawaban dari soal nomor 21 ini adalah A. Proses penyusunan program BPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. Demikian untuk soal yang nomor 21 ini. Memang agak panjang jawabannya. Dan untuk selanjutnya mari kita simak soal selanjutnya, yaitu soal nomor 22. Berikut ini soal nomor 22. Berikut merupakan pelaksanaan PRA di desa, kecuali A. Disusun 1 tahun sekali, B. Melibatkan kelompok tani, dusun, lembaga ekonomi, C. Dipandu tim petani pemandu, D. Hanya mencakup sumber daya manusia. Dan untuk jawaban di soal nomor 22 ini adalah A. Disusun 1 tahun sekali. Kita akan bahas soal-soal di latihan kali ini. Namun kami kembali mengingatkan untuk teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa dukungannya untuk memberi masukan-masukan terhadap channel ini. Dan bila memang channel ini bermanfaat atau info-info ini bermanfaat, silakan berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 23. Soal nomor 23. Berikut merupakan fungsi dari subsistem penyuluhan pertanian, kecuali A. Memfasilitasi proses pembelajaran petani, B. Menganalisis umpan balik dari petani,
C. Mendorong dan memperkasai kerjasama petani dan nelayan. D. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. Dan untuk jawaban soal nomor 23 ini adalah D. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. Demikian jawaban atau pembahasan soal nomor 23. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita mengevaluasi atau membahas soal yang nomor 24. Soal nomor 24. Tahap persiapan penyusunan PRA antara lain meliputi A. Pengumpulan dan analisis data sumber daya dan sosial. B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan. C. Analisis peranan dan hubungan kelembagaan. D. Pengumpulan dan analisis data keadaan lingkungan. Dan berikut adalah jawaban dalam soal yang nomor 24 ini adalah B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan. Jadi untuk pertanyaan nomor 24, tahapan persiapan penyusunan PRA itu adalah antara lain meliputi pembentukan tim, pemandu, dan peninjauan ke lapangan. Demikian soal yang nomor 24. Untuk selanjutnya kita bahas kembali soal yang nomor 25. Soal nomor 25. Program penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut kecuali A. Memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian. B. Adanya potensi wilayah dan pembangunan pertanian. C. Disusun secara mandatori. Atau D. Tertulis. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 ini yakni A. Memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian. Demikian soal nomor 25. Soal nomor 26. Seorang penyuluh disebut juga A. Pelaku utama, B. Pelaku usaha, C. Pegawai pemerintah, D. Pemberi pesan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 ini adalah D. Pemberi pesan. Soal nomor 27. Administrasi penyuluhan dipandang sebagai kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pada sasaran berikut, kecuali A. Petani, B. Penyuluh, C. Kontak tani, atau C atau D. Sejawat. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 ini adalah A. Petani. Kita lanjut dalam soal nomor 28. Sistem penyuluh pertanian dibahas dalam A.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006. C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004. Atau D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973. Dan jawaban yang tepat dan atau benar dalam soal nomor 28 ini adalah A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Demikian soal nomor 28. Berikutnya soal yang nomor 29. Soal nomor 29. Pernyataan yang benar terkait dengan KTNA adalah A. Merupakan organisasi dari kontak tani nelayan andalan hanya di wilayah kecamatan dan kabupaten kota. Semua kontak tani atau ketua kelompok tani menjadi anggota KTNA. C. Merupakan organisasi formal perwakilan petani. D. Berfungsi sebagai wadah musyawarah petani, nelayan, serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 ini adalah D. Berfungsi sebagai wadah musyawarah petani, nelayan, serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahannya petani nelayan di wilayahnya. Soal nomor 30. Berikut adalah upaya yang dilakukan KTNA dalam rangka penataan dan perbaikan organisasi, kecuali A. Penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan transparan. B. Jumlah KTNA dari setiap desa sebaiknya tetap. C. KTNA harus dapat mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban anggota. D. Perlu campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan KTNA. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 ini adalah A. Penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan juga transparan. Demikianlah pembahasan soal untuk persiapan tes dalam rangka tes P3K. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.